Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wal sidin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mubaraku lil alamin abad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah. Mohon salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu semuanya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul pada kesempatan subuh hari ini dalam rangka mengikuti sholat berjamaah dan sama-sama mendiskusikan atau kita mengevaluasi diri, menyesuaikan diri kita dengan ajaran-ajaran standar dari agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Sebelumnya, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu semuanya, mari kita kirimkan doa terlebih dahulu kepada seluruh guru-guru kita, dari mulai guru SD, SMP, SMA sampai kuliah, dari guru ngaji, guru pesantren sampai guru-guru bidang ilmu manapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa guru kita dan menerima seluruh amal kebaikannya, dan yang paling penting ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru kita itu bisa menjadi sumber kemanfaatan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka al-ijabah bi syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kalau lihat judulnya ini mungkin agak bingung atau agak aneh, kok mengukur standar bahagia. Standar kok diukur? Standar kok diukur? Karena saya memperhatikan, atau kita memperhatikan diri sendiri ya, kita kadang-kadang menentukan standar bahagianya juga sering salah. Oleh karena itu mari kita samakan persepsi. Standar bahagia kita itu sebetulnya selama ini apa, gitu kan? Standar bahagia kita selama ini apa? Nah, itu dulu yang perlu kita camkan, kita perhatikan. Jangan-jangan kita capek-capek kerja, kita banting tulang sana sini, ternyata menentukan standar bahagianya itu salah. Oleh karena itu perlu kita cek dulu, benarkah atau sudah tepatkah kita menentukan standar bahagianya. Kita mulai dari logika yang paling singkat saja. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak-bapak, Pak Yoga deh. Berita apa yang paling tidak mau kita dengar? Anak sakit. Ibu-ibu, Mah Putra, apa berita yang paling tidak mau didengar? Pak Hari pulang subuh gitu. Pak Karyono, apa berita buruk apa yang paling tidak mau kita dengar? Apa Pak Karyono? Apa Karyono? Pak Karyono? Pasti semua kita punya hal-hal yang tidak kita sukai, tidak mau kita dengar semua kan? Nah, apa? Bos nyuruh masuk kerja terus. Udah nyuruh masuk kerja terus, potong gaji sana. Itu kan berita buruk. Berita buruk yang paling tidak mau kita dengar apa? Nah, kita akui semuanya rata-rata sama. Anak sakit, betul Pak ya? Anak sakit, suami sakit, atau hal-hal yang tidak cicilan belum dibayar. Itu hal-hal yang paling tidak mau kita dengar. Tapi nah itu bukan hanya Bapak, sama saya juga sama. Tapi apa sebetulnya yang paling tidak mau kita dengar di dunia ini? Ini Bapak Ibu semuanya. Ini yang sering kita abaikan. Ini sebetulnya
Betul kan? Kenapa kita lupa ini? Padahal kan di akhir kita ini. Kalau masalah anak sakit itu kan hal yang resiko sebagai manusia, kan? Tapi ini yang sering kita lupakan jadikan standar. Paling buruk banget itu adalah kalau kita nanti suatu saat di hari akhir, berita buruk yang kita terima dari Allah misalnya adalah amal buruk kita lebih berat daripada amal baik kita. Karena resikonya apa? Masuk neraka. Masuk neraka. Saya pernah share di grup sebuah, bukan di grup ya, di YouTube, sebuah reel yang mengatakan, ingatlah pada suatu hari di mana antara orang tua dengan anak, istri dengan suami saling tuntut. Kenapa? Karena gara-gara ini. Karena risikonya kelihatan jelas. Kalau mereka tidak berdebat, tidak saling tuntut, dan tidak berargumen, dan argumennya tidak terima, masuk neraka. Nah, betul kan? Nah, ini sebetulnya standar bahagia yang perlu kita tetapkan. Jadi, apakah nanti kita masuk orang yang selamat atau tidak selamat? Nah, selanjutnya di sebelah sini kan sudah ada peringatannya. Coba kita perhatikan ayat ini buat siapa? Coba kita perhatikan ayat ini buat siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, dan adapun orang yang ringan timbangannya. Saya mau tanya, kalau orang musyrik itu ringan enggak timbangannya? Hah? Bukan, enggak dihitung lagi. Udah enggak dihitung lagi. Betul kan? Mau dihitung lagi no? Kan standar udah enggak ada gitu kan. Orang musyrik kan enggak ada standarnya. Berarti ini buat siapa ayat ini? Buat orang yang beriman, buat yang muslim. Dan ancamannya apa di ujung? Narun hamiyah. Lah, emang jadi muslim enggak otomatis masuk surga? Kan ini dengan ya. Kalau musyrik kan sudah jelas itu kan. Mungkin dalam pikiran gini ya, dalam pikiran standar kita, dalam akidah kita, bahwa mereka ya sudah pasti gitu kan. Tapi kalau umat muslim di ini dulu kan, dipakai timbangan dulu. Masuk neraka, masuk surga, yang kemudian pakai timbangan, itu ternyata dalam budaya Mesir kuno. Jadi kalau dalam budaya Mesir kuno, mereka yang masuk surga itu adalah yang ketika melewati hari mijan, emasnya banyak. Emasnya banyak itu. Coba siapa yang pernah nonton film The God of Egypt ya? Pak Hari ya. The God of Egypt itu ada seorang budak yang meninggal, kemudian dia masuk perjalanan menuju surga neraka, sehingga salah satu keyakinan mereka adalah supaya yang meninggal itu masuk surga, maka dia harus dikasih emas yang banyak di makamnya, makanya banyak dibongkar kan makamnya. Dan beberapa keyakinan yang lain juga ada ya, ada makam-makam yang dibongkar. Nah, Islam itu sedemikian hebatnya bahwa nanti yang kita bawa ke akhirat itu bukan harta, laisa malun wala banun, tetapi amal soleh gitu kan, amal soleh. Oke ya. Jadi ini ingat bahwa umat Islam kita ini akan melewati. Selanjutnya berita baik apa yang sangat kita nantikan? Nah, sekarang sudah berubah berarti ya. Bukan cicilan ya, itu juga berita baik, tapi ya berita baik yang standar. Tapi berita baik yang sangat kita ingin nantikan nanti adalah, sudah jelas ya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini kira-kira potongan dari surat apa? Kamil? Al-Fajr. Nah, nih ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, berita baik yang paling kita dengar nanti saat kita melewati tahapan-tahapan akhirat adalah, masuklah engkau wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam masjidku. Kucing putih. Ya. Gitu ya.
Jadi ini, nah dari sini kita sudah bisa menentukan sekarang ya. Nah jangan repot-repot, berarti kita sekarang sudah punya standar, betul ya. Jadi standar bahagia kita itu adalah selamat dari siksa neraka dan masuk dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tinggal yang kita diskusikan nanti indikator-indikatornya apa. Terus memang nggak boleh bahagia di dunia. Boleh, tetapi apakah kebahagiaan kita di dunia itu menjamin kita bahagia di akhirat? Kan gitu ya, di akhirat. Nah, dari dua hal di atas, nah sekarang kita sudah bisa menentukan apa yang seharusnya menjadi standar kebahagiaan kita. Betul ya, kebahagiaan kita. Nah, standar kebahagiaan seorang muslim adalah di akhir nanti kita tergolong hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksa neraka. Nah, udah selesai sebetulnya ngaji sampai sini. Udah ya? Udah, Pak Yoga, mau apa lagi? Sudah selesai sampai sini sebetulnya. Tinggal kita nanti merumuskan. Nah, kalau dalam istilah perguruan tinggi itu kan, atau dalam istilah penelitian, kalau sudah ketemu standarnya apa hadiah, terus indikator-indikator pemenuhannya apa? Nah, itu. Kalau yang lagi bikin skripsi gitu deh. Ini loh standar bahagianya. Terus indikator-indikator yang menunjukkan kita memenuhi apa? Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu, nanti di depan itu yang akan kita diskusikan adalah standar-standar atau bukan indikator-indikator untuk memenuhi standar itu apa? Misalnya Ustadz Endar ahli dalam bidang manajemen gedung. Makanya yang disebut gedung yang bagus itu kan pasti ada standar-standar Ustadz ya. Misalnya liftnya terawat gitu kan. Dilakukan selalu maintenance dalam konteks misalnya banyak hal gitu ya. Banyak indikator-indikator yang menyebutkan gedung itu aman, safe gitu ya. Pasti ada indikator-indikator. Nah, itu yang sebetulnya akan kita diskusikan nanti ke depan. Jadi sejauh mana kita bisa memenuhi standar itu dengan memenuhi indikator atau kriteria-kriteria yang ditetapkan. Nah, ini sebetulnya yang akan kita diskusikan. Kalau dari standarnya sudah paham semua. Nah, kita sebelum masuk ke lebih jauh lagi, kita coba lihat dulu dari hal yang paling ringan yang kita pahami. Apa itu kebahagiaan? Secara awam kita mendefinisikan kebahagiaan sebagai kondisi di mana semua keinginan yang diharapkan dapat terpenuhi. Betul ya? Semua keinginan dapat terpenuhi. Tapi betulkah? Apabila semua keinginan terpenuhi, kita akan bahagia. Bagaimana bila hal yang kita inginkan tersebut malah membawa petaka pada kita? Sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu semua, apakah selama hidup semua keinginan Bapak Ibu sudah terpenuhi? Belum. Semua terpenuhi. Nah, jadi keinginan kita itu kadang-kadang ya memang memenuhi batas, memenuhi standar. Dulu saya masih ingat sebuah anekdot Pak Hadi ya. Ini ibu-ibu nih, bapak-bapak perhatikan semua buat sebagai kritikan buat kita semua. Ada sebuah anekdot, cerita anekdot ya. Ada katanya judulnya Toko Suami. Toko Suami. Jadi ada seorang perempuan mencari suami. Di situ ada toko suami ideal. Masuklah dia ke gedung pertama. Ada tulisan yang menuju ke tangga. Ingin mendapatkan suami ganteng. Pertama ganteng dulu, ganteng lantai 1. Suami ganteng. Pengen suami ganteng dan kaya, naik ke lantai 2. Naik dia ke lantai 2, nyari suami ganteng dan kaya. Tiba-tiba di lantai 3 ada tulisan. Ingin suami ganteng, kaya dan soleh, naik ke lantai 3. Naik ke lantai 3. Ternyata di atas tidak ada apa-apanya. Silakan balik ke lantai 1. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi yang ideal itu di dunia itu tidak akan ada, gitu ya? Tidak akan ada. Ganteng, kaya, soleh, cantik, kaya, soleh, dan lain sebagainya. Standar yang paling susah dipenuhi, kecuali mungkin dipenuhi oleh nabi-nabi kita, para wali mungkin ya. Kalau kita susah. Jadi keinginan itu susah terpenuhi. Selanjutnya, apa yang paling membuat bahagia? Harta?
Siapa orang yang paling kaya di dunia saat ini? Ternyata malah kita perhatikan ya, orang yang sering ini ya Pak Hadi ya, kalau kita lihat misalnya orang yang paling kaya di dunia itu siapa? Mark Zuckerberg atau siapa tuh? Yang sering main ke Indonesia, yang istrinya Chinese itu siapa ya Pak Hadi? Yang dia istrinya Cina, kemudian ternyata ketika dicek dia itu orang paling kaya, tetapi ketika dia lihat gaya hidupnya, ternyata standar-standar saja. Mobilnya biasa, dia pilih istri yang dia tidak begitu cantik. Kalau jalan keluar dia pakai baju yang biasa-biasa kasual, kalah sama OKB yang ada di Indonesia. Kaya raya pamer, ternyata bapaknya pejabat yang bermasalah misalnya. Nah kayak gitu kan, ternyata bukan harta yang menjadi sumber kebahagiaan. Pangkat atau jabatan atau gelar, karena standar bahagia mereka tidak sama. Nah, kalau kita sudah punya standar tadi yang sudah disebutkan. Nah, uang tidak dapat membeli semua. Nah, perhatikan siapa yang pernah lihat podcast ini nih. Kali-kali lihat podcast ini. Pak Asep pernah lihat ya? Nah, jadi ini di tahun kemarin nih. Ini materi ini sebetulnya materi yang tahun kemarin saya update sedikit ya. Jadi ini diskusi ketika Ustadz Dennis ini lagi booming ya. Waktu itu beliau bercerita bagaimana saat beliau masih terjebak di dunia perjudian, itu memperhatikan orang-orang yang kaya raya itu banyak duitnya kan, tetapi mereka selalu resah dan gelisah. Dan yang paling menyeramkan itu ya, ternyata menurut Ustadz Dennis itu bos-bos yang tiap hari ganti-ganti perempuan ya, ternyata ujung-ujungnya kalau mereka menikah pengen mendapatkan perempuan yang baik-baik. Karena dia pikir, memang saya bisa mendapatkan istri yang tiap malam joget di situ, mabuk-mabukan, ganti-ganti cowok. Ujung-ujungnya mereka itu mengharapkan istri yang baik dan soleh. Begitu juga mungkin seperti itu. Jadi petualangan-petualangan itu ya ujungnya pasti pada kebaikan. Capek gitu. Nah, uang tak selalu dapat membeli kedamaian, ketenangan, kesehatan, bahkan tak dapat menangguhkan kematian. Bill Gates ditanya, apa yang paling menyenangkan dari menjadi orang kaya? Satu aja jawaban dia. Saya punya asuransi yang lebih besar daripada orang miskin. Itu aja jawabannya. Jadi dia bayar asuransinya mungkin 100 juta per bulan untuk kesehatan. Gitu doang. Walaupun itu tidak ada jaminan untuk membuat dia selamat dari kematian. Gitu doang jawabannya. Saya punya asuransi kesehatan yang lebih besar daripada gitu kan. Michael Jackson kaya raya, terkenal, diidolakan banyak perempuan, tetapi hal itu tidak bisa mencegah dia dari kematian. Di usia yang belum mencapai 50 atau 60 ya, dia sudah dipanggil duluan gitu ya. Marilyn Monroe segala macam itu ya, banyak ya kayak kisah-kisah seperti itu. Nah, selanjutnya pangkat, jabatan, gelar dapat membuat bahagia. Ada yang tahu ini video siapa? Ini adalah generasi pendahulu Putin atau Tsar ya, kekaisaran Rusia waktu itu. Jadi mereka itu turun-temurun mewarisi kerajaan. Gara-gara ada konflik di negaranya ini, semua keluarga dibantai habis Bu. Dari bapaknya, anaknya, saking sadisnya dibantai. Kalau revolusi di kita kan gak sesadis itu, paling turun gitu presiden. Kalau di sana justru dibantai dari mulai raja sampai anak kecilnya itu dibantai sampai habis. Itu berarti pangkat tidak bisa menjamin kebahagiaan. Gelar raja tidak bisa menjamin kebahagiaan. Ya. Nah, bahagia menurut psikologi belum kesini kelewat nanti potong ini salah slide ya. Bahagia menurut psikologi ini. Kebahagiaan merupakan konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas-aktivitas positif yang disukai oleh individu. Jadi hal-hal yang kita sukai kemudian terpenuhi, itulah bahagia. Ya, itulah bahagia. Nah, selanjutnya ada beberapa emosi positif. Jadi emosi manusia itu kebagi 3 Bapak Ibu. Emosi tanggapan dia terhadap masa lalu, emosi dia pada kesempatan saat ini, dan emosi kita pada yang akan depan. Kalau kita perhatikan bareng-bareng ya, ini analisis sederhana saja. Apakah kita termasuk menyesali masa dulu? Berarti masa dulu kita tidak menyenangkan. Apakah kita meratapi masa sekarang? Berarti kita tidak menyenangkan juga hidupnya.
Apakah kita tidak punya harapan untuk masa depan? Ini juga sengsara. Nah, sekarang kita perhatikan, apakah kita termasuk orang yang bersyukur dengan kehidupan masa lalu? Bersyukur, betul kan? Bersyukur, kita dibesarkan dengan dua ayah ibu yang baik. Kehidupan yang sekarang, alhamdulillah ya, misalnya punya istri, punya anak, punya rumah. Apakah itu tidak membuat kita bersyukur? Termasuk harapan kita nanti. Nah, gitu. Nah, jadi yang disebut bahagia itu adalah tanggapan kita terhadap masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang, mudah-mudahan saja dengan keimanan kita, dengan usaha kita memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Nah, selanjutnya ada pendapat dari seorang ahli. Siapa ini? Viktor Frankl ya. Forces beyond your control can take away everything you possess except one thing, your freedom to choose how you will respond to this stage. Two forces beyond your control can take away everything. Jadi tekanan-tekanan yang di luar kontrol kamu. Jadi kalau kita membiarkan tekanan-tekanan dari luar itu tanpa kita kendalikan, ya, bisa mengendalikan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk gini, jadi kita punya beban nih, punya tekanan. Tapi kita membiarkan dia menekan kita, maka kita akan diambil alih oleh tekanan-tekanan itu, betul ya? Kalau kita punya masalah, kan? Hutang misalnya, hutang itu kan tiap tanggal 7 misalnya kita harus bayar cicilan. Kita sudah sadar di tanggal 1 ya. Tapi jangan biarkan tekanan pada hutang itu mengendalikan kita sampai tanggal 7 terus-terusan. Yang penting kita sadar bahwa ini adalah harus kita kendalikan. Nah, your freedom bisa mengendalikan semua kecuali kebebasan kamu untuk memilih merespon terhadap situasi tersebut. Jadi intinya, dalam keadaan terkekang apapun, dalam keadaan sulit apapun, kita masih diberikan kemampuan untuk merespon kepada hal-hal tersebut. Mau menganggapnya seperti apa? Ya, mau menganggapnya seperti apa? Mau mengendalikannya seperti apa? Contohnya yang paling gampang begini. Buya Hamka waktu itu oleh rejim Orde Lama waktu itu di penjara. Kalau orang di penjara biasanya gimana kondisinya? Frustasi, tidak bersemangat segala macam. Tapi apa yang terjadi dengan Buya Hamka? Di balik penjara malah dia bersyukur karena saya semakin dekat dengan Allah, saya banyak berpikir, saya semakin punya kesempatan untuk membaca kitab, buku-buku, dan saya bahkan bisa membuat katanya sebuah kitab namanya kitab tafsir apa? Tafsir Al-Manar apa? Al-Azhar, tafsir Al-Azhar. Bisa menciptakan buku di dalam balik penjara. Dulu ada peribahasa orang India. Mereka bercerita ada 2 ekor katak terjebak dalam susu. Jadi kebiasaan memerah susu disimpan di ember, dalam 2 ember. Ada 2 katak yang masuk ke dalam ember itu, masing-masing ember A dan ember B. Katak yang A, kodok ya, katak yang A. Katak yang A ini, kodok yang pertama ini dia frustasi. Karena nggak bisa lompat-lompat ke atas, karena tinggi ya lompat, karena susunya masih sedikit, jadi dia nggak bisa lompat. Akhirnya dia menyerah, akhirnya mati dia dalam kubangan susu. Sementara kodok yang B, dia tidak gampang menyerah. Akhirnya dia muter-muter terus, susu itu dikocek segala macam sampai susu itu menjadi agak keras kayak mentega. Akhirnya dia punya pijakan untuk melompat. Ya, itulah kira-kira manajemen masalah. Itu ya, manajemen masalah. Itu peribahasa orang India untuk bertahan dalam masalah. Sehingga kan orang-orang India sekarang hebat-hebat, masih hampir menguasai manajemen atau SEO di dunia. Bosnya orang India bukan, Pak? Banyak ya orang India. Kenapa? Karena pantang menyerah mereka sangat kuat. Banyak di antara perusahaan-perusahaan besar itu, bahkan si Hawking yang menciptakan kursi bicaranya itu ya, kan dia duduk, si Stephen Hawking ya. Stephen Hawking yang dia orang pinter, kemudian ngomongnya pakai bantuan alat itu ya, duduk sampai pakai komputer, itu yang merancang software komputer duduknya itu adalah orang India, karena mereka punya prinsip seperti itu. Lanjut,
A calm and modest life brings more happiness than the pursuit of success combined with constant restlessness. Jadi sebuah kehidupan yang tenang, kehidupan yang sederhana, ya, bisa membawa kebahagiaan yang lebih daripada pencarian kesuksesan yang dikombinasikan dengan kegelisahan dan keresahan. Lebih baik mensyukuri hal-hal yang sekarang daripada kita mikirin kebahagiaan atau kemewahan kesuksesan di masa depan dan kita terus-terusan lelah mengejarnya. Nah, itu capek. Makanya kata dalam salah satu shot itu Ustaz Hadi Hidayat bilang, mencari dunia itu ya semampunya aja, sewajarnya aja. Setelah selesai jeda waktunya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki kita itu sudah ditentukan. Yang belum ditentukan itu adalah kita masuk surga, neraka, masuk orang yang selamat atau tidak. Jadi kalau untuk pekerja, kita ikuti deleden aja. Waktunya jam 12 istirahat ya istirahat. Waktunya hari ini perintah atasan harus lembur ya lembur. Jadi kita ikuti hal-hal yang ditetapkan saja. Sisanya kita gunakan untuk ibadah. Jangan membuat standar sendiri yang berat gitu. Kecuali memang itu kewajiban kita, kontrak kerja kita. Makanya harus dipelajari juga namanya spiritualitas kerja. Spiritualitas kerja. Jadi bagaimana kerja-kerja kita itu juga berdimensi pada kebaikan agama kita. Jangan sampai merusak kebaikan agama. Nah, aspek-aspek kebahagiaan yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ini ya. Apakah kita selama ini punya hubungan baik dengan orang lain? Nah, kita perhatikan. Mungkin dengan suami baik. Apakah dengan tetangga baik? Belum tentu. Nah, saya perlu sampaikan ke ibu-ibu ya. Jadi kan ada satu hadis kalau nggak salah Ustaz Dandar ya, bahwa seorang istri itu ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian dia mengabdi sehebat-hebatnya kepada suami, sebaik-baiknya, maka dia dengan hal itu cukup dia akan masuk surga. Betul itu. Tapi saya kasih, itu namanya SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Itu betul. Tetapi kalau si istri tersebut jadi pengurus arisan, jadi pengurus pengajian, jadi ketua RT, nah itu standarnya berubah lagi, Bu. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya? Jadi asalnya yang pertama dia itu masuk surga cukup karena dia tidak punya kegiatan apapun kecuali mengabdi kepada suaminya. Maka dengan hal itu dia cukup mengabdi pada suami, selesai. Tetapi ternyata dia diberikan amanah lain, jadi ketua RT misalnya. Kalau dia tidak menjalankan fungsi ketua RT, maka yang tadi kepada suaminya sudah baik itu syaratnya itu belum tentu menyebabkan dia masuk surga karena urusan dia dari RT-an belum selesai misalnya, atau dia tidak amanah dalam kepengurusannya. Betul kan? Itu yang perlu dipahami. Jadi ketika Nabi menetapkan satu konteks ini, itu kita harus cerdas memahaminya. Oh, dalam hal ini, tapi saya juga dipegang amanah sebagai pemegang ini. Kan kejadian kemarin ya, ada seorang perempuan, dia punya suami, punya anak, dan baik pada suami dan anaknya, tetapi dia kerja di sebuah apotek. Di apotek itu dia nyembunyiin uang pemasukan 500.000 rupiah per hari, sehingga beberapa bulan dan beberapa berikutnya dia bisa beli mobil dan bisa beli rumah. Kira-kira perempuan seperti ini layak masuk surga nggak? Nah itu maksud saya. Nah ini kita harus cerdas. Saya mah insya Allah dengan pedenya mengatakan masuk surga karena saya sudah mengabdikan hidup pada suami. Tetapi dia lupa dia adalah pemegang arisan, pengurus yayasan dan sebagainya. Kalau dia jika sudah baik di bidang itu, maka ancaman masuk neraka juga masih ada. Semua ini adalah makhluk individu dan makhluk sosial, ya. Makhluk individu. Semuanya tidak mungkin zaman sekarang itu punya satu profesi, Bu. Susah zaman sekarang itu, ya. Susah karena kalau tidak ada yang membangun urusan sosial, urusan manusia yang lain bukan berantakan, tuh ya, berantakan. Bahkan terancam tidak termasuk umat Nabi ya, karena dia tidak peduli dengan urusan-urusan sosial. Yang penting standarnya gimana supaya selamat, usaha secara maksimal, penuhi standar-standar kerja kita. Kalau sudah kita semampunya seperti itu, ya udah pasrah aja. Kedua adalah keterbatasan fisik dan batin keterlibatan fisik dan batin dalam sebuah aktivitas. Nah ini perlu juga Bapak Ibu ya. Makanya saya sering dengar ya, misalnya kita sering suka gitu, sering dengar ya Pak Sadandar ya, ada berita
seorang imam, seorang hamba meninggal dalam keadaan sujud. Alhamdulillah, itu kan cita-cita kita semua ya. Nah, cuman ini saya mengingatkan diri saya sendiri, kadang-kadang jangankan di dunia kerja, lagi sholat aja pikirannya kemana-mana aja. Bisa jadi waktu sujud itu secara fisik kita memang sujud, tapi otaknya lagi mikirin duit. Nah, itu yang maksud saya khawatirkan. Jadi gimana caranya kita juga meninggal fisik kita dalam keadaan baik, tetapi batin juga kita tidak sedang pasrah, sedang terkonektif dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya manajemen qalbu oleh Agin. Jadi fisik kita juga oke, meninggalnya dalam keadaan baik, tetapi hati juga kita dalam keadaan baik. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Penemuan makna dalam keseharian, optimis yang realistis, dan kemampuan untuk bangkit dari mas. Ini belum ke Islamnya ya. Lanjut. Bagaimana menurut sudut pandang Islam? Nah, ini yang saya maksud. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan ini, bahwa standar kebahagiaan kita ini kan tergolong hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah dan selamat dari siksa neraka. Sementara bagaimana cara memenuhinya? Penuhi indikator-indikator yang di bawah. Pertama, beramal soleh. Gitu kan? Kita banyak amal soleh atau amal salahnya setiap hari. Ini itu yang pertama. Kedua, mengikuti petunjuk Allah. Suami-suami di sini banyak mengikuti petunjuk Allah atau mengikuti petunjuk istri? Atau istri-istri mengikuti petunjuk suami Allah atau petunjuk istri suami gitu. Selanjutnya mengendalikan hawa nafsu dan memiliki hati yang bersih. Dan ini tidak main-main. Saya tidak menentukan sendiri, tetapi ada dalil-dalilnya. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik. Jadi kalau kita beramal soleh akan mendapatkan berbagai kebaikan. Selanjutnya dengan mengikuti petunjuk. Ini firman Allah kepada Nabi Adam, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepada petunjuk dariku, lalu barang siapa yang ikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan celaka itu ya bahagia kan? Berarti mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahagia dengan mengendalikan atau menguasai hawa nafsu. Kebahagiaan adalah as-sa'adah kulluha bi ayyamlikar rajul nafsah wa syaqawah bi an tamlikahu nafsuh. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Nah, ya. Kemudian ini juga yang berat ya, bahagia dengan memiliki hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna. Harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi waktu itu kan kita mengandalkan, ini kenapa anak laki-laki ya? Karena orang Arab itu kan sangat mengidolakan laki-laki ya. Jadi mereka sehingga beranggapan bahwa anak laki-laki mereka itu suatu saat bisa menyelamatkan. Nah, begitu juga ketika hari akhirat nanti kita dihadapkan pada hari mizan, dia berharap orang-orang Arab itu mungkin ya akan diselamatkan oleh anak-anak mereka. Ternyata tidak ada manfaatnya. Harta maupun anak tidak akan bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maksudnya hati yang beriman dan beramal soleh. Nah, caranya supaya kita berlatih memenuhi standar-standar bahagia itu adalah dengan berpuasa. Di antaranya berpuasa. Karena puasa itu coba hal-hal yang misalnya boleh kita nikmati saja, makanan-makanan yang kita nikmati itu ditangguhkan dulu sampai suatu saat masanya nanti. Maksudnya apa? Supaya spiritual kita naik dan kita punya standar-standar bahagia. Yang lain, selama ini gini aja coba. Kalau kita habis kerja, istirahat atau pulang dari kerja deh. Bayangan bapak-bapak bawa motor, pulang capek ya seharian, jam 4, jam 5 pulang, nyampe ke rumah, harapan yang ada dalam pikiran apa? Bisa
makan apa malam ini dengan makanan apa, gitu kan bayangannya kan, rata-rata seperti itu. Tetapi saat puasa kan begitu kan. Saat puasa kan begitu. Aduh, ngapain ya nanti pas buka dari kantor jam 3:30, 4:30 gak bisa minum, gak bisa apa gitu kan. Nah akhirnya kita terpaksa kan, terpaksa apa? Ambil wudhu, sholat, tadarus, baca Quran, gitu kan? Nah itu maksudnya. Jadi Gusti Allah itu memaksa kita agar melepaskan kebahagiaan kepada hal-hal yang materi untuk mencapai hal yang sifatnya spiritual atau yang enggak. Ya, ini yang perlu kita, yang tadi saya sampaikan. Nah, termasuk ini. Nah, Bapak Ibu, usahakan kita jangan seperti puasa anak-anak. Puasa anak-anak itu gimana? Pas buka senang banget. Mau buka senang kan? Salah satu ciri orang yang, nah ini dan kita termasuk semuanya di sini nih. Salah satu ciri orang yang bahagianya masih mengandalkan material adalah pas buka puasa dia ngumpulin makanan. Gitu aja deh. Betul kan? Jadi ini kelakuan kita nggak berubah dari dulu. Saya masih ingat waktu SD. Kalau mau buka puasa, ada tukang cendol lewat, beli. Jajanan yang favorit yang ingin kita makan nanti kita beli, kumpulin kan? Termasuk saya di belakang dulu punya pohon jambu. Itu sebelum buka puasa udah naik, ngambil mungutin. Akhirnya pas buka puasa ngumpul, dan kelakuan kita nggak berubah sampai sekarang. Betul kan? Cendol dibeli, kolak dibeli, bakwan sama lontong dibeli, semuanya dikumpulin gitu kan? Nah, boleh nggak? Boleh saja, tetapi ingat, apakah ini yang menjadi standar kebahagiaan kita selama ini? Nah, ini ingat, yang buat kita ingat semua. Yang sepertinya kita pikirkan pas buka puasa itu, sewaktu berdoa itu bukan hanya makanan apa, tapi kira-kira tadi puasa saya dari bangun sahur sampai sekarang buka, apakah sudah memenuhi standar yang ideal atau belum? Nah, minimal paket tambahan itu Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan tadi saya puasa tapi di kantor, mulut saya belum berhenti ngomongin atasan. Mulut saya atau mata saya belum bisa mengendalikan mata ketika masuk ke dunia internet dan sebagainya. Jari-jari saya belum bisa berhenti mengomentari teman-teman atau menjulidi teman-teman yang lagi apa dan lain sebagainya. Betul kan? Nah, hal-hal itu yang perlu kita renungkan saat kita buka puasa itu. Bukan hanya makanannya saja. Kemudian juga yang diajarkan bahagia ketika berpuasa adalah bukan penekanan pada saat kebahagiaan ketika berbuka, kan ini sudah sama-sama kita rasakan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah yang kedua, yaitu bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, mari kita saksikan video ini dulu. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-amal as-salih jalabun lis-sa'adah, taridun lis-shaqaa. Wa kullama kana al-'abdu a'zama 'inayatan بالعمل الصالح كان ذلك أعظم في تحقق سعادته. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة الهنيئة التي هي قرة عين ولذة للعبد إنما تكون مع الأعمال الصالحة. أما الأعمال السيئة فإنها لا تجلب سعادة، وإن جلبت سعادة فإنها مؤقتة وفانية، وفي الوقت نفسه منغصة، بخلاف سعادة العبد بالإيمان والعمل الصالح فإنها دائمة مستمرة. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan dalam mari kita rubah standar-standar kebahagiaan kita selama ini yang ujung-ujungnya selalu hal-hal yang bersifat materi. Kita naikkan standar kebahagiaan kita, yaitu
dengan cara memikirkan apakah amal-amalan kita cukup membuat kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.